SMA Negeri 1 Sukaresmi siap menyongsong masa depan baru untuk meraih kebahagiaan. Ayo sing-singkan lengan baju, berkarya teruslah maju. Rajutlah semua kesuksesan, jangan sia-siakan waktumu. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar, baik walaupun ditemani dengan rintik hujan ya. Semoga tidak melunturkan semangat juang kalian semuanya. Kalian bisa mendapatkan informasi sedetail mungkin, selengkap-lengkapnya yang sangat berguna untuk masa depan kalian semuanya. Dan juga kalian bisa melihat begitu gagahnya para mahasiswa-mahasiswa itu yang datang ke sekolah kita ini, ya tentu akan membuat kalian termotivasi ya. Kapan nih saya menjadi mahasiswa ya? Bisakah saya diterima di UI ya, di IPB ya, di ITB, di Unpad, begitu ya, di UPI ya, atau di perguruan tinggi ya. Kalau dulu kita pakai baju pramuka nih Cep, kalau zaman sekarang betul, sama kayak kamu tadi persis pakai seragam. Iya, kalau sekarang gimana Cep? Waduh, udah beda ya. Kalau kita dari unit yang beda tapi agak tetap sama nih warnanya ya. Kita kan masih ada di SMA dan Sarjana yang kita cintai. Oke, kayaknya kita kenalan lagi nggak sih Cep? Takutnya dia lupa nih. Dari tadi kita berdiri di sini tapi kita gak kenal gimana dari tadi. Yuk kita kenalan lagi aja ya. Oke, jadi namanya Expo Universitas dan Dunia Usaha. Jadi pada hari ini bakal ada teman-teman dari perguruan tinggi dan juga dunia Di Gunawan, saya alumni SMA 1 Sukaresmi angkatan tahun 2015. Saya lulusan Universitas Pakuan tahun 2020. Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Masyarakat. Mulai usaha di tahun 2018. Semester 7 saya kuliah. Karena keadaan memaksa saya harus sambil jualan di jalan-jalan. Satu minggu saya memulai usaha. Sedikit bercerita tentang saya dan Benihana. Benihana mulai berdiri sejak tahun 2015 saat saya kelas 1 SMA. Apakah di sini ada yang udah mulai nyoba usaha atau pengen banget usaha tapi banyak alasan ini itu? Ada? Percaya nggak? Adanya Benihana sampai sekarang itu tanpa modal sedikit pun. Biasanya yang sulit untuk memulai usaha itu karena pasti awalnya modal. Ternyata enggak, saya udah terjun langsung dari awal sampai sekarang alhamdulillah. Dari omset cuman sejutaan per bulan sampai ratusan juta sampai sekarang alhamdulillah nol pakai modal. Dan saya tidak akan hanya ngasih bisa kok nggak pakai modal, tapi saya bakal kasih cara juga buat kalian. Makanya yang khususnya yang emang berminat di bisnis di bidang fashion seperti saya itu gimana ya, pengetahuan masalah trennya tuh harus lebih duluan gitu. Jadi kesimpulannya sangat penting banget gitu. Jadi nggak bisa kita idealisme dengan kesukaan sendiri, nggak mengikuti tren gitu. Itu mah masuknya ke branding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kasih pada semangat. Oke, sebelumnya kita ada program dari KIPK Mengabdi IPB University, dan senang sekali rasanya aku dan teman-teman bisa kembali ke sini dan membawakan sebuah materi mengenai
mengenai KIPK Mengabdi ini. Sebelumnya, perkenalkan, aku Celia Nusyansia, mahasiswa IPB University Angkatan 60. Nama saya Muhammad Zulfikar. Baik, ulangi. Nama saya Muhammad Zulfikar. Saya mahasiswa dari IPB University Angkatan 60. Aku Baida Nurul Ramadhani dari IPB University 60. Aku Revan Dwi Prasetyo dari IPB Angkatan 60. Aku Rizkyani Sapitri dari IPB University Angkatan 60. Oke, aku mulai ya. Nah, seperti yang ketahui dan pemerintah sadari juga bahwa SDM yang berkualitas itu adalah kunci agar seseorang bisa berkembang menjadi lebih sejahtera dan unggul dalam segala bidang. Nah, adanya KIP kuliah ini berperan dalam memberikan kesempatan bagi mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yang berprestasi untuk dapat kuliah dan diharapkan dapat berkontribusi bagi pembangunan bangsa sekaligus meningkatkan taraf ekonomi keluarganya. Siapin. Tadi mungkin udah disinggung sedikit sama Teh Baida ya, tapi tata caranya itu kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman harus nyiapin dulu beberapa data, 3 data ini yang paling penting banget untuk teman-teman lihat dari sekarang dan melihat kesesuaiannya. Yang pertama, itu teman-teman lihat NIK kalian atau nomor induk kependudukan kalian yang ada di KTP kalau misalnya udah punya KTP, dan juga di kartu keluarga gitu teman-teman. Karena banyak banget nih dari teman-teman kita juga yang di mana waktu mau daftar tuh masih keliru nicknya, terus harus diurus dulu lah, ada ini itulah, jadi kan makin lama dan ngulur waktu ya. Jadi mohon untuk disiapkan sama teman-teman sejak sekarang gitu. Terus yang kedua itu adalah nomor induk siswa nasional atau NISN yang bisa teman-teman lihat di web Kemendikbud. Kalau misalnya aku salah maaf, tapi kalau seingat aku itu di situ. Jadi teman-teman bisa cek dari sekarang apakah sudah sesuai nama kalian, terus orang tua kalian dan juga NISN kalian. Selanjutnya itu adalah nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Teman-teman boleh nih mulai dari sekarang tuh mulai menghubungi BK ataupun dari pihak kurikulum dan sebagainya untuk bisa bertanya nomor dari pokok sekolah itu berapa sih, karena itu bakal banget jadi data kalian juga sebagai ringkas di baik itu SNBP, SNBT, Mandiri dan juga dari pendaftaran KIPK kuliah ini gitu. Terus cara daftarnya itu kayak gimana? Daftarnya itu bisa 2 cara teman-teman. Yang pertama, kalian bisa nanti daftar sendiri atau pembuatan akun di webnya, di web KIPK kuliah sama Dikbudnya. Dan yang kedua itu nanti perguruan tinggi kalian bakal mendaftarkan kalian dan juga peserta kalian sebagai penerima KIPK kalau misalnya kalian udah melakukan registrasi dan juga sudah dinyatakan diterima di perguruan tinggi tersebut. Oke, karena keterbatasan waktu, kita mungkin cuma jelasin segitu. Nah, buat teman-teman yang tertarik mau masuk ke IPB University, boleh datang ke stand-nya di pojok sana. Di sana udah ada kakak-kakak yang siap menyambut kalian buat jawab pertanyaan-pertanyaan seputar IPB University. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi baru satu universitas yang tampil di sini ya Teh. Pasti selanjutnya bakal banyak banget nih ya Kang Teteh. Nah, tapi sebelumnya buat Kang Teteh yang mau bertanya-tanya langsung kepada para alumni, boleh banget kunjungin stand-stand yang udah terbuka sekarang, yang udah ada di belakang Kang Teteh. Ya betul, tapi selain dari universitas yang udah tadi kita sebutin, ada juga universitas-universitas yang memang membukanya tuh langsung di stand-stand. Jadi teman-teman bisa langsung face to face nih sama Kang Tetehnya buat bertanya lebih dalam mengenai universitasnya. Betul. Oke, Rizky mungkin bisa. Dan sekarang saya melanjutkan pendidikan di Abdi Bangsa Institut Cianjur, angkatan 26. Baik, ya. Proses pembelajaran Abdi Bangsa itu lebih ke vokasi atau pelatihan. Ya, LKP Abdi Bangsa beragregasi A, jurusan perhotelan dan kapal pesiar. Alhamdulillah, Adit ya sudah melampaui 6 bulan teori. Jadi pembelajarannya 1 tahun, 6 bulan teori, 6 bulan PKL. Adit sudah diterima di salah satu PKL di salah satu di negara Malaysia di Penang ya, di G Hotel. Betul dong, ya. Halo semuanya. Kita dari Wajib Unpad. Posisi apa?
Kopi dulu Pak. Ya, makasih Pak. Mana udah siapin? Sudah disiapin. Halo Bapak. Ini dari Pontianak. Ini perawatan ya? Iya. Halo. Bapak izin nanti ada versi gratis, silakan kalau ingin ada ke stand Bapak. Paksa Pak. Oh, daerah Cianjur. Bulan dari Telkom University di Fakultas Tekniknya ya. Tekniknya. Karena lebih apa ya? Lulusannya lebih banyak berkecimpung di BUMN, di perusahaan-perusahaan internasional gitu. Apa ya? Untuk masuk ke Telkom itu tes. Ya kita ada 3 jalur. Pertama itu beasiswa, 2 jalur raport, jadi ada ujian tulis. Selanjutnya juga ada Jadi nama saya Cetalia Marsha Monembekman dari perwakilan Kuaci Unpad atau Keluarga Mahasiswa Cianjur Universitas Pajajaran. Kuaci Unpad merupakan komunitas mahasiswa Universitas Pajajaran yang berasal dari Cianjur. Nah, untuk seksi masuk Unpad sendiri selain melalui SNBP dan SNBT, ada melalui SMUP atau seksi mandiri masuk Universitas Pajajaran. Untuk skemanya sendiri ada yang berubah dengan tahun sebelumnya. Untuk tahun sebelumnya itu SMUP ada 2 skema, yaitu melalui jalur tes dan jalur nilai UTBK. Nah, untuk tahun ini hanya menggunakan nilai UTBK. Jadi nggak ada jalur tes mandiri lagi. Kemudian untuk Unpad sendiri sekarang membuka jalur khusus untuk mahasiswa yang untuk siswa yang disabilitas, kemudian berasal dari wilayah terpencil, kemudian juga membuka jalur khusus untuk siswa yang merupakan dari keluarga yang baru menginjak ke pendidikan tinggi. Dalam artian kalau di keluarganya belum ada yang sekolah tinggi, ada jalur khusus. Ada satu pertanyaan untuk yang jalur 23031. Baik teh, lanjut ya. Oke, teman-teman semua, Politeknik Kesehatan TNI AU Ciumbuleuit ini merupakan perguruan tinggi swasta yang ada di mana teh? letaknya di Jalan Ciumbuleuit Bandung, lebih tepatnya di Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, teman-teman. Nah, Poltekkes ini letaknya strategis kok, teman-teman. Letak kampusnya Sangat dekat sekali dengan berbagai tempat untuk kita bermain juga. Contohnya apa teh? Ke Ciwok, ke PPG, ke Lembang juga dekat ya teh? Nah iya, jadi Poltekkes TNI AU Ciumbuleuit ini merupakan perguruan tinggi swasta di bawah Yayasan Adi Upaya. Akreditasinya apa teh? Itu kan yang paling penting. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan akreditasi dari BAN PT itu B dan Lamkesnya itu B juga. selanjutnya sejarah kampusnya gimana sih teh? Jadi gini, Poltekkes TNI AU itu awalnya dari SPK atau Sekolah Perawat Kesehatan, lalu berubah namanya menjadi Akper TNI AU atau Akademi Keperawatan TNI AU, lalu pada tahun 2000 berubah namanya menjadi Politeknik Kesehatan TNI AU Ciumbuleuit. Ada prodi apa aja sih teh? Nah, prodi di TNI AU ini ada 3. Yang pertama, prodi keperawatan, lalu ada prodi kebidanan, dan juga ada prodi farmasi. Fasilitas yang ada di Poltekkes apa aja? Pastinya ada ruangan sekolah, ada perpustakaan, ada ruang prodi, ada asrama putra dan putri, ada lab bidan, lab perawatan, lab farmasi atau LAVI, ada kendaraan juga, ada fasilitas olahraga. Pokoknya jangan takut kalian untuk mengembangkan minat atau bakat kalian mengenai apapun itu. Misalkan kalian punya bakat di olahraga, kita juga ada. Untuk selebihnya boleh tanya langsung di stand ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kenalan dulu ya sama Undi.
Undip. Undip tuh di mana sih teh? Oke. Semarang, benar banget Semarang, di ibu kota Jawa Tengah. Tapi teman-teman tahu nggak sih bahwa Undip itu sebenarnya ada di 2 ya Kang ya, di Semarang. Iya, betul. Di mana aja tuh Kang? Yang pertama itu kampus Peleburan dan yang kedua itu kampus Tembalang. Nah untuk sarjana itu kebanyakan di kampus Tembalang. Sedangkan untuk di kampus Peleburan itu ada vokasi ya teh, vokasi sosum. Betul. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau masuk Undip harus tahu dulu Undip itu di Semarang, iya benar di Semarang, tapi ada di 2 tempat, ada di Semarang bawah dan di Semarang atas. Terus Kang, kenapa sih kita harus masuk Undip? Satu, biaya hidupnya murah teh. Kenapa bisa digolong murah? Ada apa aja sih Kang? Kalau kos itu aku sendiri 550 udah include sama WC, kemudian wifi juga, listrik udah include semua. Terus dari makanan juga itu kalian 30.000 sehari juga udah kenyang teman-teman. Buat yang di ITB sendiri itu kayak di Jatinangor sama di Cirebon. Nah, kalian juga nanti buat yang tahun pertama, yang tahun ITB, kalian gak bakal dulu di ITB Bandung teman-teman. Jadi kalian tuh bakal ada di ITB Jatinangor. Yang itu sebelahan sama kampus Iya, kampus Unpad itu sebelahan. Oke, mungkin buat jalur masuknya sendiri teman-teman udah nggak asing lagi kayak Teknik ilmu, teknik kimia itu. Ada juga SN yaitu sekolah farmasi. Nah, tapi teman-teman di ITB juga karena namanya Institut Teknologi Bandung, tapi kan pasti banyak yang mikir dong ITB itu mahal atau banget atau susah ya. tapi pikir kalian kan kayak fakultas. Nah, betul sekali. Jadi di ITB itu nanti ada asrama juga teman-teman. Jadi asramanya itu ada 2. Jadi asrama Jatinangor sama asrama Ganesha. Nah, buat jenjang pendidikan di Universitas Gunadarma ini juga kita ada dari D3 sampai S3 nih, teman-teman. Nah, buat D3-nya ini tuh kita ada 5 program studi di mana ada manajemen keuangan, manajemen pemasaran, akuntansi komputer, teknik komputer, dan manajemen informatika. Nah, untuk S1 ini di Gunadarma ada 23 program studi di mana ada dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi itu ada sistem informasi dan sistem komputer. Lalu ada Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Teknologi Industri, Sastra dan Budaya, lalu ada Kesehatan dan Farmasi dan juga yang memakai nilai SNBT kalian untuk mendaftar di Gunadarma. Lalu juga ada jalur PMDK sekolah yang nantinya dikolektifin melalui guru BK untuk mendaftarkan ke Gunadarma, dan juga ada program KIPK yang ditentukan oleh Kemendikbud. Oh iya, untuk seleksi masuknya di kita ada jalur seleksi, ada jalur nilai UTBK, jalur nilai rapot, dan juga ada jalur tes ujian masuk. Nantinya di setiap jalur ini bisa untuk dipakai mengurangi biaya UKT kalian yang bakal didapetin. Nah, terus kan karena kampus Gunadarma ini banyak ya teman-teman, jadi fasilitasnya juga nggak hanya di satu kampus nih, jadi kita tersebar di beberapa kampus. Karena pusatnya ini di Depok, jadi fasilitasnya juga rata-rata di kampus yang di Depok. Jadi fasilitas apa aja nih yang ada di kampus Gunadarma? Ada perpustakaan pusat. Nah, perpustakaan pusat ini itu adanya di mana? Di kampusnya di Universitas Gunadarma di Kelapa TV, di mana UGTV ini tuh salah satu stasiun pendidikan pertama nih di universitas. Jadi adanya itu di Universitas Gunadarma aja. Nah, isinya tuh kayak apa? Jadi kayak adanya itu misalnya kita nontonnya di YouTube. Nah, itu tuh tentang kegiatan-kegiatan di Universitas Gunadarma itu ditayanginnya di situ teman-teman. Kayak misalnya peresmian kampus pertama yang berdiri di IKN. Nah, itu kan kampus Universitas Gunadarma. Nah, waktu itu peresmiannya Teman-teman, kita berdua dari Unjani atau Universitas Jenderal Ahmad Yani.
yang mungkin kalian taunya ini serba ijo-ijo gitu ya, Unjan itu? Ya, karena Unjan itu adalah salah satu universitas yang dipunyai oleh TNI Angkatan Darat. Ya, berarti Kang masuknya juga ada potongan ya Kang kalau misalkan orang tuanya TNI Angkatan Darat? Nah, untuk di Unjani itu ada beberapa jalur. Yang pertama ada tahap awal itu jalur PMDK. Jadi teman-teman dari SMA 1 Sukaresmi, kalian bisa menggunakan rapot kalian melalui jalur PMDK. Nah, di jalur PMDK itu kalian bisa dapat potongan harga loh di awal. Lalu ada jalur WSN, lalu ada jalur rapot, serta ada jalur prestasi, terus serta ada jalur bakti negara. Nah, itu tuh bakti negara tuh yang orang tuanya TNI, yang orang tuanya PNS, kalian bisa kayak untuk minta potongan, karena di Unjani itu, di Jenderal Ahmad Yani itu kalian bisa mendapatkan potongan karena milik TNI Angkatan Darat kebenar. Ya, selain itu di jalur bakti negeri juga buat kalian yang orang tuanya guru, tenaga kesehatan, kemudian TNI Angkatan Darat ya, tentunya itu bisa dapat potongan per semesternya. Dan ini tentunya tuh ada Fakultas Teknik Manufaktur, Fakultas Teknik Mesin, Fakultas Kedokteran, Fakultas Farmasi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Teknologi dan Kesehatan. Terus ada fakultas kedokteran, ada fakultas kedokteran gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Kami dari Ikatan Mahasiswa Cianjur Polban yang merupakan sebuah organisasi daerah yang ada di Politeknik Negeri Bandung gitu teman-teman. Nah, di sini kami akan sedikit sharing lah perihal Politeknik Negeri Bandung. Kalian pasti sudah tahu lah ada namanya universitas dan ada politeknik. Bedanya apa sih? Kalau universitas itu kalian fokus dalam pendalaman ilmu, sedangkan kami politeknik fokus dalam praktikal gitu teman-teman. Jurusan ada jurusan yang fokus di teknik dan ada jurusan yang fokus di non teknik atau kalian lebih kenalnya dengan sosum begitu teman-teman. Boleh? Betul, di Politeknik Negeri Bandung itu ada dua jurusan besar. Yang pertama jurusan rekayasa dan jurusan non rekayasa. Untuk jurusan rekayasa itu tadi udah dibilang seperti Kang Akbar, yaitu jurusan itu saintek. Terus ada juga jurusan non rekayasa atau sosumnya. Terus untuk di jurusan non rekayasa ada 7 jurusan. Yang pertama jurusan teknik sipil, yang kedua jurusan teknik mesin, yang ketiga jurusan teknik navigasi dan tata udara, yang keempat ada jurusan teknik konversi energi, yang kelima ada jurusan teknik elektro, yang keenam ada jurusan teknik kimia, dan yang terakhir ada jurusan teknik komputer. Nah, tadi kan di jurusan rekayasa, sekarang di jurusan non rekayasa ada 3 jurusan. Yang pertama jurusan akuntansi, terus yang kedua ada jurusan administrasi niaga, dan yang terakhir ada jurusan. Kalian pasti udah tahu lah, ada namanya SNBP dan SNBT. Sekarang SNBT kan ada kalian milih 4 gitu, bisa 4 pilihan. Nah, 2 di antaranya itu kan bisa politeknik. Nah, kita dari politeknik itu termasuk dalam perguruan vokasi tersebut gitu teman-teman. Lalu satu jalur terakhir yang bisa kalian masuk itu jalur mandiri, namanya SMBM. Itu kalian ada 2, bisa menggunakan nilai UTBK kalian, jadi kalian daftar dan langsung pengumuman gitu. Yang kedua itu ada jalur tes kalian langsung masuk, tes langsung ke Polban gitu, datang langsung ke Polban, dan tesnya tuh ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan pengetahuan
logika gitu teman-teman, atau TPS lah kayak gitu. Dan untuk lebih lanjutnya ya, dan teman-teman tenang aja, beasiswa di kita banyak, ada KIPKA juga kalian bisa, JVLS, Paragon, dan lain-lainnya seperti itu. Dan kita dari organisasi daerah IC Polban. Wow, rame banget ya Kak? Ya, keren banget, gila, semangat. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Universitas Indonesia. Wow. Alhamdulillah ya Kak, stand kita tuh rame. Iya, halo banget. Kenalin, namaku Ido Ibra Diniano, biasa dipanggil Ibra. Sekarang kuliah di program studi Sastra Rusia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Oke, nama saya Lufari Farizi, asal dari SMA Negeri 1 Sukaresmi. Saya sekarang sedang berkuliah di program pendidikan vokasi hubungan masyarakat. Salam kenal semuanya. Halo teman-teman semuanya, aku Salma Sofiatunisa dari Fakultas Vokasi, jurusan Penyiaran Multimedia Universitas Indonesia, alumni dari SMA Negeri 2 Cianjur. Salam kenal semuanya. Nah, di sini kita mau ngapain aja sih, Teh? Tentunya kita bakal share-share info dong, Kang. Iya. Info seputar jalur masuknya, seputar yang ada di UI-nya. Iya, betul banget. Pasti kalian tunggu-tunggu gak sih apa aja yang ada di UI gitu? Buat teman-teman semua di sini, ada yang tahu nggak UI itu di mana? UI di mana? Ada yang bilang Depok, Kak. Ada yang bilang Depok. Siapa tadi yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang Sebelah tadi? sini ada, nggak salah ada. Banyak Kak. Berarti udah pada tahu dong kampus Iya. kita ini letaknya di mana. Betul banget, kampus itu ada di Depok. Nah, tapi selain ada di Depok juga ada di Salemba, Jakarta Pusat, itu khusus untuk fakultas kedokteran dan juga S2. Benar banget. Terus kalian tahu nggak sih ikonik dari UI itu apa, guys? Boleh dong diteriakin apa aja yang jadi ikonik di UI? Ayo, apa aja? Apa? Makara, betul banget. Benar, Makara. Terus lihat teman saya yang itu udah dikasih tahu lah, teman saya yang Antri aja. jadi tadi saya mau ngajak lupa. Ini udah punya perpustakaan internasional yang udah bereputasi, bahkan di Asia Tenggara itu kampus universitas nomor 1 di Asia Tenggara gitu. Terus selain itu juga ada asrama yang sangat terjangkau untuk anak daerah, dan itu harganya sangat terjangkau, bisa dari 300.000 saja ya. Terus habis itu di UI juga ada Bikun sebagai sarana transportasi, karena di UI itu kampus yang cukup luas, karena bahkan bisa sampai 300 hektar, dan itu melebihi kebun raya Cibodas sendiri yang hanya 80. Halo semuanya, perkenalkan saya Reza Bisadar dari Prodi Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di Unjani ini ada beberapa fakultas-fakultas favorit, salah satunya ada Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, dan Fakultas Psikologi yang biasanya diminati banyak orang. Nah, syarat-syarat masuk buat ke fakultas tersebut atau prodi-prodi yang unggul di fakultas tersebut itu kayak di kedokteran itu kalian biasanya minimal mempunyai nilai rata-rata itu sekitar 90, dan di yang lainnya juga hampir sama sekitar 80 ke atas rata-ratanya. Buat jalur masuknya juga itu ada beragam, kayak ada jalur PMDK, jalur Bakti Negeri, jalur USM, atau juga jalur prestasi. Nah, buat orang tuanya yang dari pegawai negeri kayak TNI atau dari guru juga atau dosen dan lainnya, itu biasanya ada jalur khusus dan juga mendapatkan potongan. Dari IPB itu nanti kalau mau SNBP itu ya nilai anak-anaknya, dan jangan sampai BK-nya tuh telat input nilai. Kan biasanya ada beberapa kasus dari yang dulu-dulu itu sekolahnya tuh telat input nilai, jadi berpengaruh dan nggak bisa siswanya tuh sampai nggak bisa daftar. Tapi untungnya di Semangat tuh nggak pernah kejadian telat input nilai. Oke, untuk yang seberapa banyak bisa diterima di SNBP itu ada faktor apa ya bisa? Dari faktornya itu bisa dari alumni, nilai pendukung, sama domisili kalau Pak. Domisili.
Universitas Semarang Rekayasa. Ada di Fakultas S1 dan Jawa Barat itu agak asing sama padahal pendidikannya salah satu fakultas yang berbasis itu ada di fakultas hukum sama fakultas teknik. Biasanya ya, biasanya paling banyak itu hukum sih, karena dia juga fakultas tertua yang ada di Universitas Rekayasa. Kamu sendiri prodinya apa? Saya agribisnis. Agribisnis. Oke. Untuk bisa masuk ke sana susah nggak? Tergantung, cukup susah sih kalau sekarang karena kan apalagi karena ini beda provinsi ya sama Jawa Barat. Kalau lewat jalur rapot itu cukup susah karena yang diutamain kan provinsi Banten pasti. Tapi kalau misalnya lewat jalur tulis pasti itu tergantung diri masing-masing ya. Bisa nggak untuk mendapatkan skor yang bagus gitu. Lebih difokuskan gitu ke minat mereka langsung. Misalkan di teknik sipil kan kebagi-bagi tuh, bisa milih langsung sukanya bagian apa. Sama kan apalagi sekarang tuh ada kebijakan baru ya Pak, di SMPP sama SMPT itu bisa 4 jurusan sekaligus, 2 diantaranya vokasi. Nah Poban tuh kebetulan kan perguruan vokasi negeri gitu. Sama di Poban tuh buat prospek alumninya rata-rata mereka tuh sebelum wisudanya udah dapat kerja. Jadi daya tarik tersendiri ya. Jadi bagi yang tidak mau kerja, ambil susah nggak masuknya itu? Pengalaman ya Pak. Kebetulan kalau jalur SNM Poban tuh peluangnya gede banget Pak. Saingannya nggak terlalu rata-rata 80 kan itu tuh udah pakai buat 9 tahun. Jadi tahu gimana sih kerjanya. Cuman kalau misalkan di jalur mandiri berat banget Ada 3 orang. Ya di umur 2. Ini 1. Kamu pasti dari berapa persen masuk UTBK? UTBK? Yang SNPP ada? UTBK juga? UTBK Semuanya 3. Prodi apa itu? Saya Hukum ya? yang 2 hukum, yang 1 ilmu gizi. Bisa ya masuk sana ya? Saya libur Pak. Saran untuk yang ada di kelas ini yang baru pilihan prodi atau apa supaya bisa masuk ke sana gitu? Ada tip-tipnya gitu? Kalau buat saran sih Unsika ini terbilang relatif bisa masuk ya. Ya. Tapi di pilihan 2. Di pilihan 2 ya. Dijadiin pilihan kedua gitu. Karena buat skor nilai UTBK itu buat Unsika ini gak terlalu tinggi juga. Misalkan di hukum Kapus top 600, Unsika 550 atau 500 itu udah aman. Unsika ini berkembang, masuk fakultas lain, kedokteran, teknik, terus fakultas yang lain berubah namanya jadi Unsika. Dulu itu sebelumnya masih swasta dan Unsika ini baru 7 tahun, kurang lebih 2014 baru jadi. Yang tren di sana prodi apa itu? Banyak yang di hukum, tadi ya. Teknik, manajemen juga. Jadi manajemen favorit ya. Ya, yang mau masuk ke ITB, jadi di ITB itu karena emang ada SNPP sama UTBK kan Pak. Jadi kalau SNPP itu kalian harus benar-benar kayak jangan salah milih fakultas. Karena di ITB itu fakultasnya itu kadang ada yang fakultasnya itu ada jurusan di sini, ada yang juga beda jurusan gitu Pak. Jadi kasihan lah kalau masuk fakultas yang ini tapi jurusannya pengen yang ini gitu kan. Nah, jadi harus gimana harus bisa cari informasi. Terus yang kedua buat UTBK, karena di ITB itu enggak harus pintar atau gimana ya Pak, kalau menurut saya. Karena di ITB itu kita sama-sama semuanya berjuang gitu Pak. Jadi memang benar-benar kayak usaha itu gak akan mengkhianati hasil. Dan takut masuk ITB karena ITB itu udah seserem yang kalian bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Expo Universitas dan Dunia Usaha pada hari ini di SMA Negeri 1 Sukaresmi memberikan pencerahan kepada peserta didik khususnya kelas 12 tentang perguruan tinggi yang
ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ada Fakultas Pada kesempatan ini diwakili oleh 28 perguruan tinggi dan 3 dunia usaha. Alhamdulillah, anak-anak antusias untuk mengikuti expo ini. Mereka dapat berbagai informasi bagaimana masuk ke PTN favorit dan juga bagaimana mendapatkan program beasiswa. Kegiatan expo ini merupakan kegiatan yang sangat positif sekali dan mencerahkan bagi peserta di kelas 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sendiri untuk peluang UPI yang lebih besar di Fakultas Bahasa dan Sastra. Mengapa? Karena di sana itu banyak sekali prodinya teman-teman. Di sana ada prodi pendidikan bahasa Jepang, bahasa Prancis, Jerman, Sunda dan lain sebagainya. Untuk saya sendiri itu prodi bahasa Indonesia. Dan untuk minat bahasa Indonesia emang sangat banyak sekali teman-teman. Tetapi kalau saya itu mengambilnya beberapa prestasi teman-teman. Jadi prestasi-prestasi yang saya dapat waktu SMA, saya selipkan di waktu SNBP. Kemudian karena alhamdulillah saya eligible juga teman-teman, saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia dengan diselipkan prestasi yang nasional teman-teman. Setelah itu untuk tips sendiri gimana sih caranya lolos di UPI, saya pertimbangkan eligible yang sudah di atasnya. Misalkan eligible di atasnya jurusan sastra Indonesia dan saya juga sastra Indonesia. Nah, saya mengambilnya sastra Indonesia yang pendidikan dan dia yang non pendidikan. Jadi kemungkinan untuk lulus lebih besar gitu teman-teman. Dari yang asli Mungkin mau sedikit lebih menjelaskan alur masuknya ya gitu, kayak SNBP, SNBT sama Mandiri. Nah, kalau misalkan di SNBP sendiri itu insya Allah dinilai itu rata-rata 87 itu udah masuk insya Allah. Nah, kalau di SNBT rata-rata di range 600 sudah masuk. Terus kalau di Mandiri mungkin di prestasi istimewa itu ada piagam itu loh, piagam yang minimalnya itu juara 3 nasional kalau misalkan di Mandirinya. Terus ada juga SNMPTN Barat sama ujian masuk tes tulis. Jadi gini ya, di termasuk PTN negeri yang mempunyai mahasiswa terbanyak ya, dan UTI ini juga termasuk 10 kampus yang menduduki nomor 1 yang menghasilkan CPNS terbanyak juga mahasiswa terbanyak. Nah, terus UTI juga mendapatkan penghargaan rekor muri dengan 4 ujian terbanyak di luar negeri seperti itu. Nah, untuk di UTI sendiri satu-satunya PTN dengan biaya yang sangat terjangkau dan bisa menjangkau yang tidak bisa dijangkau. Untuk hal apa saja, untuk hal pembelajarannya tidak akan memberatkan para mahasiswa. Bisa sambil kerja, bisa sambil kuliah tanpa mengganggu pekerjaan. Kami dari Poltekkes Angkatan Udara ya. Tepatnya di Ciumbuleuit, Bandung. Jadi di Poltekkes ini ada 3 prodi. Yang pertama prodi keperawatan, lalu ada prodi farmasi dan juga ada prodi kebidanan. Nah, dari prospek lulusan kerjanya nih bisa apa aja? Yang pastinya kita dari instansi kesehatan ya, kayak rumah sakit kayak gitu. Bisa juga ya rumah sakit TNI AU. Dan yang paling utama dari Poltekkes ini adalah kita punya program unggulan. Jadi setelah kita lulus dari Poltekkes ini, kita bisa melanjutkan ke Bintara Angkatan Udara gitu. Jadi apa ya, lebih dipermudah gitu, karena dalam kesempatan juga kita ada proses untuk bimbingan fisiknya kayak gitu. UNES sendiri itu memiliki fakultas kedokteran yang merupakan fokus unggulan di sana, yang merupakan prodi baru juga, dan adik-adik juga bisa langsung bergabung ke UNES, yang mana UNES sendiri itu merupakan kampus yang terletak di sebuah lokasi yang strategis dengan kota Semarang, dengan lingkungan yang kondusif untuk belajar mengajar adik-adik sekalian. Arabica dan Robusta dari Cianjur, tepatnya dari daerah Batu Lawang ya. Jadi produk asli daerah kita ya, kearifan lokal berarti. Proud to be use local. Masya Allah, luar biasa. Itu Alhamdulillah. Kemudian untuk gedung kita milik sendiri, Pak. Milik sendiri, oke. Kemudian magang di semester 2 itu kita bisa langsung ke luar negeri. Ke luar negeri. Itu salah satu keunggulannya ya, semester 2 udah bisa langsung magang. Betul. Oke, Di lanjut luar apa lagi? negeri. Kemudian untuk negara-negara itu kita ada Malaysia, Singapura, Thailand, Qatar, sama Arab Saudi. Untuk pembiayaan sendiri bagaimana? Untuk biayanya ada
16.500.000. Itu setahun. Setahun. Dicicil apa sekaligus? Bisa dicicil 3 kali angsuran. Jadi 16 juta ini tuh full. Jadi si siswa itu tinggal fokus belajar aja gitu untuk bahan praktek, kemudian Kesehatan dan lain-lain penting dong. ya, Dites ya. kesehatan itu biaya sendiri. Ya sendiri ya. Untuk check up saja di rumah sakit setempat. Ya, mudah-mudahan nanti ada alumni yang banyak berbuat. Amin. Buat jalur masuk nih terutama kan orang kampus-kampus lain tuh kayak SNBP, SNBT sama Mandiri. Nah buat UIN ini atau PTKIN ini buat jalur masuknya tuh ada 5. Nah jadi kayak SNBP, SNBT, Mandiri itu udah termasuk. Tapi buat PTKIN atau UIN itu ada jalur SPAN PTKIN sama UMPTKIN juga. Itu tuh seperti apa? SPAN PTKIN tuh itu tuh sama kayak SNBP jalur rapot juga. Cuman kalau misalnya SNBP kalian butuh eligible dulu, kalau SPAN PTKIN itu kalian nggak perlu eligible. Jadi kelas 12 siapapun yang tertarik buat masuk UIN nggak perlu lewat SNBP. Jadi bisa lewat SNBT SPAN PTKIN juga, nggak perlu eligible. Nah, jadi kalian bisa ikut 2 juga gitu buat jalur rapotnya. SPAN PTKIN bisa, SNBP juga bisa gitu. Cuman buat SPAN PTKIN itu khususnya buat prodi keagamaan aja. Buat prodi keagamaan aja, bukan prodi umum. Baik. Untuk Dapatnya beasiswa yang JPLS ya Pak, yang Ya. dari Pemprov Jabar. Pemprov Jabar. Ya saya daftarnya kan yang S1 penuh. Terus saya dapatnya sekitar 50 juta buat 4 tahun. 4 tahun. Ya. Wah, berarti Cuma pencairan per semester. Dengan sesingkat-singkatnya mungkin karena Unikom ini kami memiliki gedung yang memang kayak hotel ya teman-teman. Kami memiliki gedung yang memang cukup nyaman juga buat dipakai untuk semua mahasiswa. Nah, jadi untuk teman-teman, ketika kalian bakal memasuki gedung itu kalian tidak akan lagi merasakan panas, gitu karena kalian akan merasakan adem dan emang hawanya itu emang kayak di hotel bidang 5 seperti itu. Nah, untuk pendaftarannya pun sangat mudah juga. Kalian bisa mengunjungi web unicom.ac.id. Itu bakalan segampang itu juga. Dan untuk pendaftaran itu sekitar 350.000. Nah, nanti kita akan mendapatkan beasiswa juga banyak. Ada yang sampai beasiswa full beasiswa dan ada juga yang sampai enggak semua semester seperti itu. Nah untuk prospek kerjanya, apalagi di Unikom ada satu fakultas yang paling unggul yaitu Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, di mana ada prodi Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Untuk prospek kerja kita lihat alumni dari LOA juga ya sekarang udah jadi manajer IT di Bukalapak. Lalu ada satu lagi manajer IT di Order Online ID. Nah, untuk prospek kerja ke depannya Unikom sangat menjamin untuk Akang Teteh yang mau masuk ke Unikom. Pas prospek kerjanya tentunya cukup luas. Banyak juga alumni LOA yang sudah bekerja di BUMN juga. Banyak juga yang sudah bekerja di perusahaan swasta juga. Nah, untuk prodi unggulannya itu biasanya ada di teknik, lalu ada di Fakultas FISIP. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah pada hari ini walaupun ada gerimis mengundang begitu, kita bisa menyaksikan kegiatan Expo Universitas dan Dunia Usaha ini luar biasa, bisa diikuti oleh kelas 12 maupun 10 dan 11. Mudah-mudahan bagi kelas 12 informasi ini menjadi pertimbangan ya, jadi pertimbangan mau masuk kemana, bisa menyesuaikan, bisa beradaptasi dengan prodi yang akan dipilih. Itu saja mungkin ditambahkan, silakan. Baik. Udah sih. Semangat people, alhamdulillah Edu Universitas dan Dunia Usaha hari ini berjalan lancar, menarik, sangat menarik siswa-siswinya untuk mencari informasi baik itu tentang dunia usahanya, baik itu untuk keberlanjutan studinya. Jadi insya Allah kegiatan hari ini sangat bermanfaat untuk kita guru-gurunya, terutama untuk siswa-siswanya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa meningkatkan lagi, mengundang universitas yang lebih banyak lagi. Semangat! Ada beberapa informasi juga yang tadi disampaikan oleh para alumninya, informasi yang mengenai tentang beasiswa. Ya, jadi kalian jangan menyerah dengan keadaan secara ekonomi. Pemerintah memberikan beasiswa, program beasiswa ya, salah satunya itu yang 50 juta untuk 4 tahun ya. Bila perlu sampai Terima hotel kasih. ya, Banyak informasi penting. Exponya seru.
Mudah-mudahan tahun depan expo-nya bisa lebih besar lagi. Kita bisa bukan cuma expo tapi mengadakan edu fair sehingga lebih banyak mengundang universitas, lembaga pendidikan ataupun bisa mengundang SMA yang ada di sekitar kita untuk bisa ikut gabung di sekolah kita. Terima kasih. Iya, closing statement terakhir koordinator BK. Semoga semakin sukses di expo tahun depan. Dan terima kasih kepada SMA 1 Sukaresmi sudah memberikan fasilitas dan acara ini berjalan dengan baik. Atau memang ada Senang aja gitu ngeliat dari komunitasnya, terus kalau juga kan banyak, jadi kayak tahu ini terjadi di masa depannya. Amin. Baru satu orang lagi. Kegiatan hari ini kami sebagai panitia Ada lagi nggak? sangat sukses, bisa dibilang sangat sukses karena keadaannya juga sedang hujan tetapi masih bisa berlangsung dengan sangat baik dan siswanya pun sangat atraktif, jadi mereka mau Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau bertanya, mungkin kita yang bertanya ya. tinggi sudah tidak Oh, tahu nggak ditanya. untuk melakukan apa dan Nanti harus dapat bagaimana. mata juga loh yang jawab. Ada yang mau ditanya Izin nggak? menambahkan mungkin dari saya sendiri, acara hari Oke, ini jadi benar-benar pertanyaannya sangat ini. bermanfaat baik bagi tadi siswa SMA Negeri 1 Sukaresmi UT, ataupun pihak yang di sekitarnya. ada Karena di sini kita partner bisa ya, Teh? sharing-sharing lebih Betul, lanjut ada terkait partner. universitas. Ada yang bisa menyebutkan nggak partner itu? Dan saya harap semoga ke Mungkin depannya yang di expo depan. ini bakal lebih besar lagi, lebih gembira Ada lagi. yang mau dan jawab lebih nggak? Yang pakai baju putih? Expo Universitas dan Dunia Usaha.